Seorang afiliator bilang kalau orang-orang itu bisa berhasil dalam waktu singkat. Jadi futures akan menjadi instrumen finansial yang bukan hanya diperuntukkan bagi produsen atau konsumen. Kalau kalah, uangnya kemana? Dan kalau menang, uangnya dari mana? Tapi mungkin juga karena kebanyakan orang lebih sering mendengar orang mengalami kerugian ya Kak. Tapi sebenarnya banyak juga sih orang yang mengalami profit gitu. Cuman mereka diam-diam aja, nggak keluar-keluar gitu kan. Hai Gibers! Apa kabar? Nah, kali ini Mutia bareng sama Kak Firman, kita mau talking sedikit nih Kak. Kira-kira kita mau ngomongin soal apa nih Kak? Soal kasus yang lagi viral, itu selebgram Ika sama DS. Selebgram? Maksudnya gimana tuh? Iyalah, selebgram. Jadi mereka cuma cari popularitas, kemudian untuk mencari keuntungan diri sendiri. Caranya ya flexing konten-konten yang bikin orang jadi halu berjamaah. Halu gimana maksudnya Kak? Gini, dunia trading itu kan punya aspek dan parameter. Kemudian yang kompleks banget, mulai dari analisa, teknikal, fundamental, dan lain-lain. Tapi kenapa mereka gampang banget sebagai seorang afiliator bilang kalau orang-orang itu bisa berhasil dalam waktu singkat. Dan pada akhirnya orang awam dan yang kurang awam soal dunia trading yang sebenarnya langsung nge-judge dan mengeneralisir kalau trading itu dunia gambling. Yes. Nah, sekarang menurut pandangan lu gimana, Mut? Kalau menurut gue nih ya Kak, semua itu tergantung dari sudut pandang mana yang bisa lu ambil gitu kan. Kalau misalkan lu masuk dunia trading untuk spekulasi, jelas lah itu gambling. Tapi kalau misalkan lu masuk dunia trading untuk hedging, itu beda lagi ceritanya. Jadi gimana tuh? Jadi gini Kak, gini ya Givers. Sesuai instruksinya Bapepti, setiap pialang yang legal itu wajib untuk menerapkan prinsip KYC atau Know Your Customer. Itu kayak nggak setiap nasabah yang mau masuk uang atau deposito itu diterima oleh pialang tersebut gitu. Mereka berhak untuk menyortir, berhak untuk mencari tahu apakah nasabah ini layak atau tidak. Kalau misalkan dirasa kurang layak, mereka berhak untuk mengembalikan dana nasabah gitu kan. Gini deh Kak, gue kasih gambaran yang singkatnya ya. Kita ngomong agak serius nih ya. Istilah futures atau kontrak berjangka dalam derivatif ini mungkin masih agak asing ya di telinga kebanyakan orang. Kontrak futures atau kontrak berjangka adalah suatu kontrak yang punya waktu jatuh tempo dan penyelesaiannya dengan cara penyerahan fisik komoditi sebagai subjek kontrak. Futures merupakan salah satu aset instrumen keuangan derivatif yang berisi tentang pembelian, penjualan komoditi atau aset instrumen keuangan tertentu antara dua pihak dengan harga yang sudah disepakati dan kesepakatan pengiriman pada masa yang akan datang. Nah, peran futures ini sangat penting dalam bursa berjangka. Futures ini membantu para pelaku pasar untuk melindungi aset mereka dan memperoleh keuntungan dari fluktuasi pergerakan harga, Kak. Oke. Yang perlu diperhatikan lagi nih Kak, para pembeli dan penjual utama menggunakan futures untuk melakukan hedging risiko alias lindung nilai atau spekulasi daripada bertukar produk fisik layaknya aktivitas pasar utama pada umumnya. Jadi futures akan menjadi instrumen finansial yang bukan hanya diperuntukkan bagi produsen atau konsumen, tapi juga bagi para spekulator. Oh gitu ya dasar awalnya. Jadi investasi atau keuangan itu punya karakter masing-masing. Nah, kalau futures menurutmu gimana tuh karakternya? Nah, kalau ini udah banyak banget nih yang bahas ya Kak, tapi nggak apa-apa, gue coba bahas juga di sini ya. Yang pertama itu adalah komoditi apa yang diperdagangkan. Menurut Kak Firman nih, setahu Kakak, apa aja nih komoditi yang diperdagangkan? Setahu gue sih komoditi itu ada logam berharga yang seperti emas, perak, dan juga logam industri seperti besi, tembaga, bener ya? Betul, ada dua lagi ayo. Komoditi energi. Komoditi energi itu terdiri dari minyak dan gas. Itu baik berupa dalam bentuk mentah dan dalam bentuk produk turunannya. Kemudian apa lagi ya kira-kira? Ada satu lagi Kak, komoditi agriculture, itu hasil pertanian. Biji-bijian seperti jagung, kedelai, dan gandum dan sebagainya. Ada juga produk lain seperti kapas, coklat, gula, dan kopi. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya apa lagi, Mu?
Yang kedua, financial futures ini mencakup indeks futures seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, Hang Seng, dan Nikkei. Dan yang terakhir adalah forex atau foreign exchange. Nah, Gibers, jadi banyak yang harus kita ketahui dalam dunia futures trading ini, Betul. sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Betul. Mut, banyak banget nih orang-orang awam di luar sana yang tanya soal mekanisme trading. Oke. Nah, kalau kalah uangnya kemana? Dan kalau menang uangnya dari mana? Pasti dibandarin kayak judi. Kalau kalah, bandar yang ambil. Kalau menang, bandar yang bayar. Coba tuh gimana? Oke Kak, gini. Sebelum ada statement itu, kita harus tahu dulu ya runtutan industri ini tuh seperti apa gitu kan. Gue jelasin dulu nih ya tentang kontrak berjangka dan kontrak serah terima. Jadi, kontrak berjangka dan kontrak serah terima itu keduanya adalah kontrak dengan perjanjian penyerahan suatu komoditi pada waktu yang telah disepakati. Tapi beda loh ya Kak. Bedanya di mana itu? Nah, kalau kontrak serah terima itu transaksinya kedua belah pihak saling mengetahui seperti transaksi konvensional biasalah. Nah, kalau kontrak berjangka itu kedua belah pihak tidak saling mengetahui dan bertemu, makanya nilainya terus berubah dan mengalami penyesuaian, mark to market lah istilahnya. Acuan nilai dan penyerahan sama dengan nilai spot aset pada saat itu. Nah, untuk udah pasti ya kalau misalkan kontrak berjangka itu diperjualbelikannya di dalam bursa. Tapi untuk kontrak serah terima itu dilakukan di luar bursa atau over the counter. Ada nggak lembaga yang menetapkan penyerahan kontrak berjangka seperti itu? Nah, untuk penyerahan kontrak berjangka kepada siapa barang diserahkan itu ditetapkan oleh LKBI atau Lembaga Clearing Berjangka Indonesia. Soalnya di sana ada catatan siapa aja yang masih open posisi gitu kan. Itu aja, Mo? Enggak Kak, tanda bursa berjangka itu nggak cuma kontrak berjangka. Banyak banget nih ragamnya, coba Kak Firman tahu apa aja? Ya, ada bursa berjangka komoditi, bursa berjangka valuta asing, kemudian pasar uang, bursa berjangka efek, sama pasar indeks equity. Terus siapa aja nih yang pelaku perdagangan berjangka ini? Jadi ada yang namanya pelaku lindung nilai. Mereka ini memiliki kepentingan atas aset acuan dan bagaimana mereka melindungi resiko dari perubahan harga. Nah, yang kedua ada juga yang namanya spekulator. Mereka ini ingin memperoleh keuntungan dengan cara memprediksi market atas pergerakan pasar dan melakukan pembelian komoditas di atas kertas, di mana sebenarnya mereka ini nggak terlalu butuh nih komoditas tersebut Kak. Oke, I see. Jadi sebenarnya spekulator juga itu tetap pakai analisa ya. Betul. Nah, nggak main tebak-tebakan, apalagi hitungan menit kayak yang lagi viral itu. Yes, apa kita sebut aja nih mereknya nih. Nah, terus Mut, kalau forex itu apa? Orang tuh udah terlanjur nih anggap forex itu negatif, judi online, pasti rugilah, dan lain-lain. Yes. Itu namanya dinamika persepsi orang ya, mungkin sudah terbangun sampai di situ gitu. Tapi mungkin juga karena kebanyakan orang lebih sering mendengar orang mengalami kerugian ya Kak. Tapi sebenarnya banyak juga sih orang yang mengalami profit gitu. Cuman mereka diam-diam aja, nggak keluar-keluar gitu Kak. Takut diminta kali ya. Yes, betul. Nah, makanya kita di sini itu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang industri ini, entah itu analisa, product knowledge, atau manajemen risiko. Gitu. Baik. Terus juga ada nih pasar valuta asing atau falas. Nah, itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau untuk pasar falas itu merupakan suatu jenis perdagangan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, atau istilahnya pair gitu. Oh, jadi ini melibatkan pasar uang utama dunia secara berkelanjutan ya? Yes, betul. Simpelnya gini aja. Misalkan lu beli mata uang suatu negara nih, terus lu simpen dalam jangka waktu tertentu. Nanti lu jual saat harganya itu di atas pas lu beli itu. Oke. Nah, terus kira-kira dirimu tahu nggak mengenai sejarahnya forex ini? Oke, kita sedikit throwback nih ya. Jadi historinya gini, dulu sekitar tahun 90-an itu cuman orang kaya
lembaga keuangan besar seperti bank sentral atau bank swasta dan lembaga pemerintah yang cuma bisa jalanin bisnis ini, Kak. Lalu bagaimana mekanisme awalnya tuh? Nah, untuk awalnya mereka ini melakukan trading forex ini untuk bayar hutang, dagang, hedging, spekulasi atau investasi. Nah, setelah berkembangnya era digital sekitar akhir tahun 90 dan masuknya internet, barulah para broker ini menyusun sistem dengan prinsip many to many. Wah, Mut, apalagi tuh many to many? Istilah baru saya dengar nih. Yes. Jadi penjual itu bisa bertemu dengan banyak pembeli tanpa bertemu secara langsung. Jadi ini bisa diperdagangkan secara retail, Kak. Nah, makanya ini memungkinkan untuk setiap individu bisa langsung terjun ke dunia forex gitu. Jadi banyaknya platform trading kayak sekarang ini sebenarnya memungkinkan siapa saja bisa melihat harga secara real time ya. Yes. Terus bisa mendorong volume perdagangan mata uang melesat hingga menjadi pasar finansial terbesar di dunia. Yes, dengan likuiditas harian itu sebanyak 7 triliun US dollar per harinya. Wow, jadi hal ini akan jadi peluang untuk mendapatkan profit ya? Betul, tapi tetap ikutin tren ya, Kak. Kalau misalkan kalian nggak ikutin tren, tetap kalian akan kena loss gitu. Iya, jadi ya dari penguatan, dari pelemahan nilai tukarnya, jadi itu akan menjadi profit bagi kita. Betul, nah untuk hal ini kalian bisa dapat bimbingan dan arahan dari Bigip ya, mulai dari cara lihat peluang, cara manajemen risiko, cara kerja trading forex, indeks, komoditi, cara analisa, dan lain-lain. Makanya bener loh guys, trading forex itu nggak sekedar hanya open posisi. Kalian harus tahu juga manajemen risiko. Contohnya, memiliki risiko tinggi tapi peluang juga tinggi. Atau istilahnya high risk, high return. Yes, high risk, high return. Kemudian sulit untuk diprediksi kalau kalian nggak tahu cara dan pola analisanya. Kemudian banyak penipuan dengan iming-iming, fixed income, atau robotan dengan sistem Ponzi. Yes, sebenarnya gampang sih, Kak. Kita cuma ingat 2 L aja di sini. Logic and legal. Nah, tadi Kakak sempat bahas ya masalah fixed income sama robot-robotan trading ya. Sebenarnya kita juga agak gemes sih mau ngebahas, cuma nanti aja kali ya, lain kali. Nah, untuk sekarang segitu dulu. Cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Bye! Bye!